namanya orang panik bingung. Iya. Jadi chatbot Sipolan ini membantu langsung one stop service gitu loh ceritanya. Jadi kita mau apa dia selalu ada, dia selalu bisa memberikan solusi untuk kita gitu. Ada juga Projo BBM Delivery. BBM Delivery. Ya, jadi kalau misalnya nih selama perjalanan tiba-tiba kan kita terlalu asik lihat ke depan, ternyata kok bensinnya habis sampai benar-benar nggak bisa nyala. Nanti bisa juga dengan tadi yang chatbot Sipolan itu nanti kita bantu juga untuk Projo BBM Delivery. Nanti kita membantu memberikan ini bensin BBM kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Ramadan 1447 Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 86 hadir kembali bersama dengan Polres Purworejo. Hari ini sudah kehadiran ada 3 tamu dari 3 bidang yang berbeda. Betul ya, tadi informasi dari Bu Ida. Bu Ida, beliau ini dari Humas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang pendengar Radio Irama FM Purworejo. Dan ada yang baru juga, ini ada Ibu Damara dari Bimas. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak, selamat siang kepada seluruh pendengar Irama FM. Kemudian ada di sini satu-satunya pria, ada Pak Bobi. Selamat siang Pak Bobi. Ya, selamat siang Mbak. Ini yang bagian paling sibuk ya Pak ya? Ya, karena harus ya Mbak. Betul. Ya. Kabar hari ini namanya sudah ramai karena sudah hari pertama libur, betul? Untuk ramai kebanyakan di pusat perbelanjaan sih Mbak sekarang. Untuk jalurnya masih sedikit landai, untuk kepadatan juga belum terlihat signifikan. Oke, baik. Udah ada bocoran tadi dari Pak Bobi apa yang akan kita bahas kali ini. Tentunya masih seputar dengan arus mudik dan operasi ketupat candi serta sosialisasi tentang Sipolan ya. Betul, Bu Ida, boleh monggo sebagai pembuka dulu ini. Mau rawuh ke sini untuk menjelaskan apa kepada masyarakat Purworejo. Ya, baik Mbak dan seluruh pendengar Radio Irama FM Purworejo. Pada siang hari ini kami dari Satgas Operasi Ketupat Candi 2026 Polres Purworejo sengaja hadir ya di Radio Irama FM ini. Yang pertama silaturahmi tentunya, yang kedua kita akan mensosialisasikan bahwa saat ini kita melaksanakan operasi dengan tema mudik aman, keluarga bahagia. Dan di dalamnya kita nanti akan sosialisasikan tentang chatbot Sipolan. Kemudian Pak Kapolres Purworejo ini juga ada 10 inovasi supaya pemudik itu merasa aman nyaman di wilayah Kabupaten Purworejo, serta nanti mungkin rekayasa lalu lintas terkait dengan operasi ketupat ini dan persiapan PAM malam takbir, nah serta seputaran tentang pos PAM, Posyan dan pos terpadu operasi ketupat candi 2026 gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Kalau dari Ibu Damara dari Bimas, bagaimana ini program-program di Kabupaten Purworejo terkait dengan arus mudik? Pasti banyak pendatang-pendatang dari luar kota, banyak pemudik yang hadir di Purworejo, itu bagaimana untuk menyusun kondusivitas di masyarakatnya? Ya, untuk dalam rangka operasi ketupat ini, dalam rangka kita mau menghadapi libur lebaran yang lumayan panjang ya, terhitung dari hari ini sampai tanggal 24 itu kan lumayan. Dari Polda Jawa Tengah itu kita punya program, ada namanya chatbot yang tadi sudah disebutkan, namanya chatbot Sipolan. Apa sih itu chatbot Sipolan ini? Kalau dibilang aplikasi bukan sih, dia itu hanya kita masuk, kita hanya scan barcode kayak biasa kita mau QRIS kayak gitu ya, pakai kamera, nanti masuk langsung ke WhatsApp-nya chatbot Sipolan. Ini membantu untuk apa? Macam-macam kebutuhannya. Paling bermanfaat sekali sih terutama untuk masyarakat yang melaksanakan mudik, karena bisa membantu untuk mengetahui info lalu lintas terkini. Misalnya nih perjalanan dari Semarang ke Purworejo nih, apakah ada kemacetan? Terus kalau misalnya macet tuh pengalihan arusnya kemana? Nah, dari chatbot Sipolan ini akan langsung diberitahukan, oh lebih baik jalan
jalan alternatifnya ke sini. Kalau jalan yang biasa tuh dari sini ke sini dalam jangka waktu misalnya 3,5 jam, biasanya kan gitu ya Semarang Purworejo. Tapi karena adanya arus mudik ini, adanya perlambatan karena kepadatan dari kendaraan, akhirnya bisa dialihkan ke jalan yang lain. Nah itu dari chatbot Cipolan ini akan memberikan panduan ke kita gitu. Nanti akan masuk ke dalam Google Map. Itu sangat membantu sekali sih untuk para pemudik supaya mendapatkan jalur yang paling cepat untuk bisa sampai ke lokasi tujuan mudiknya kemana. Oke, baik. Ya, itu cuma salah satu ya. Kalau misalnya kita nih, aduh rest area terdekat mana ya, saya udah capek banget nih buat istirahat gitu ya. Apalagi kalau nyetir kan biasanya kakinya udah tegang, punggungnya udah pegel. Rest area terdekat itu bisa juga kita tinggal chat aja, chat di chatbot Cipolan itu. Kita bilang rest area di terdekat sini mana, nanti dia akan memberikan informasi yang secara detail bisa kita iniin juga. Selain itu ada selain info lalu lintas, jalur mudik, terus lokasi dan nomor telepon penting. Misalnya kalau ini ya, kita kan kadang-kadang kalau pas lagi mengendarai ada kendala, entah mungkin ban bocor atau sebagainya. Nah, itu kita bisa minta tolong sama chatbot Cipolan ini juga gitu. Misalnya ban saya meletus, apakah ada tambal ban terdekat sini? Nah itu kita juga bisa. Sangat bermanfaat sekali nih chatbot Cipolan. Dan ini aplikasi ini tuh program, sudah diprogram secara langsung, secara update. Jadi bukan mungkin kan ada orang yang mengira, waduh ini kan kalau kita chattingan sama orang biasanya kan kalau kayak customer service gitu, ada orang yang ada di back office gitu. Nah ini enggak. Nah kalau misalnya ada yang di back office kan 1.000 orang yang satu provinsi Jawa Tengah ini ngechat ke dia, pasti kan kelabakan nih yang back office. Tapi karena ini program, jadi dalam waktu 5 detik maksimal 10 detik itu sudah langsung terjawab lah kayak gitu. Iya. Sudah terjawab oleh Ibu Damara. Tadi ada yang bertanya di TikTok, bila ada motor mogok di jalan bisa dibantu nggak ya? Bisa. Berarti ini memang sudah dirangkai sedemikian rupa, juga bekerja sama dengan bengkel terdekat atau service terdekat di sekitar Purworejo begitu ya. Bukan hanya Purworejo, ini tuh kesinambungan. Jadi satu provinsi Jawa Tengah ini kalau misalnya kita mudik masuk ke daerah provinsi Jawa Tengah, terus bisa langsung dibantu semuanya dengan aplikasi chatbot Cipolan ini. Lebih mudah, lebih simpel, langsung dapat jawaban gitu ya. Kadang kan kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kita tuh aduh kalau ada kendala nih misalnya tadi ya ban bocor gitu, aduh ini gimana, ini panik, bingung, udah berada di tengah-tengah tol, nggak tahu kan. Sebenarnya kan kalau dari Jasara Harja sendiri kan ada nomornya yang bisa dihubungi, tapi kan namanya orang panik, bingung. Jadi chatbot Cipolan ini membantu langsung one stop service gitu loh ceritanya. Jadi kita mau apa dia selalu ada, dia selalu bisa memberikan solusi untuk kita gitu. Nah tadi disampaikan bahwa scan barcode, di mana barcode itu bisa kita temukan? Barcode itu kita sebar ke banyak tempat, dari mulai jalanan paling sering dilihat, terus abis itu bahkan pertokoan seperti Alfamart, Indomaret, laris pun kita pasang. Kemudian di tempat-tempat objek vital misalnya perbankan juga ada yang kita pasang, objek wisata pun kita pasang. Jadi semuanya, stasiun, terminal, semua tempat kita, pom bensin, semua tempat kita yang sering dikunjungi sama masyarakat gitu. Supaya memudahkan. Selain itu juga ada nomor teleponnya juga yang bisa mungkin para pendengar Irama FM mungkin bisa mencatat, karena kan aduh berarti aku harus keluar dong nyarinya, nyari barcode-nya itu. Bisa juga nomor teleponnya untuk bisa disimpan, itu nomornya 0877 110 110 10. Bisa diulang sekali lagi Ibu Damara? Sekali lagi ya, 0877 110 110 10. Nomornya gampang banget untuk gampang dihafalinnya.
Ini nomor cantik yang memang sudah dipesan khusus untuk mempermudah pemudik di lingkungan Jawa Tengah. Itu baru satu inovasinya, baru Sipolan saja. Nah, inovasi lantasnya gimana? Ini mungkin Pak Bobi yang bisa menjawab. Pak Bobi, mungkin ada perubahan jalur di Purworejo supaya tidak ada kemacetan, apalagi sekarang informasi Pak Bobi tadi di awal acara yang penuh itu pusat perbelanjaan. Seperti tadi saya sempat mampir dulu ke Pasar Baritono. Wah, padat sekali. Itu sangat padat. Nah, itu gimana? Mungkin ada rekayasa lalu lintas atau bagaimana yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Bobi untuk masyarakat Purworejo. Oke, Mbak, terima kasih. Selamat siang. Jadi untuk masalah rekayasa lalu lintas, dalam artian sekarang kalau mendekati mau Lebaran itu pasti fokusnya pusat perbelanjaan. Kalau tadi saya monitor dari live report anggota yang di lapangan, khususnya di pos-pam seperti Ketawang maupun Nampurjo, itu masih harus terpantau lancar, Mbak. Jadi dominasi mudik dan matian masih bisa terhandle. Tapi untuk siang ini kami memasukkan mobile tadi di pusat perbelanjaan yang sampaikan Mbak benar di Pasar Baritono. Itu one way itu. Iya, ya, betul. itu one way itu tempatnya situ. Sebenarnya program-program dari khususnya rekayasa lalu lintas nanti kita menyikapinya bersifat tentatif ya, Mbak. Dalam artian kita pantau arus seperti apa perkembangannya. Nanti sekiranya ada lonjakan arus, kita laksanakan pengalihan atau penutupan, kita masih melihat perkembangan. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih lancar. Sebenarnya untuk program-program terobosan sebenarnya dari Polres itu banyak juga sih, Mbak. Nanti bisa diperdalam lagi sama Bu Damara atau Bu Ida. Di situ masih ada banyak, ada hampir 10 ya, Bu ya. Hampir 10 ya. Dan itu terdapat di pos terpadu, ada diantaranya ada bengkel, medis, rescue, wahana bermain, kopi ada di situ, Mbak. Nah, silakan makanya di situ dimanfaatkan itu terobosan Pak Kapolres di situ dalam upaya pertama untuk melayani pemudik yang masuk ke Purworejo khususnya, dan upaya kita untuk mendekatkan Polri untuk kepada masyarakat. Dan chatbot Sipolan itu adanya cuma di Jawa Tengah. Wow, tidak ada di lain provinsi. Itu aja sih, Mbak. Ya. Baik, tadi disampaikan Pak Bobi ada 10 program Polres Purworejo. Berarti ini khusus Purworejo ya, Bu Ida ya? Oke, apa aja itu programnya, Bu Ida? Boleh disampaikan masyarakat, dan masyarakat yang mau bertanya juga boleh ya, Bu ya? Boleh, silahkan, boleh. mumpung masih di Irama FM ada Bu Ida, Bu Damara, dan Pak Bobi di sini. Tanya langsung, line telepon di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. 10 program, Bu Ida. Apa aja itu? Oke, seperti ujian ini ya, Mbak ya. Jadi tadi program yang chatbot Sipolan sudah disampaikan oleh Ibu Damara. Ini 10 program Pak Kapolres inovasinya. Ini baik yang Sipolan maupun yang 10 program ini sosialisasinya juga sudah kita unggah di medsos kita, Bu. Ya, jadi medsos Humas Polres Purworejo. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook, YouTube, kita sudah unggah semuanya. Jadi silahkan masyarakat Kabupaten Purworejo ataupun para pemudik untuk bisa membuka di medsos Humas Polres Purworejo. 10 program itu yang pertama adalah pelayanan kita Polres Purworejo dengan mendirikan pos terpadu dan pos PAM, Mbak. Ya, jadi pos terpadu kita ada di Kutoarjo, di depan BRI Kutoarjo. Itu pos terpadu. Kemudian pos PAM-nya, pos PAM 1 di Ketawang, Simpang 4 Ketawang. Kemudian pos PAM 2 di Nampurjo, di Simpang 4 menuju Pantai Jatimalang, Dewa Ruci. Kemudian pos PAM 3 itu di Pasar Krendetan, di depan Pasar Krendetan. Kemudian pos PAM 4-nya di Simpang 3 Plaza. Kemudian pos PAM 5-nya ada di Simpang 3 Maron. Ya, kemudian untuk pos pelayanannya sudah didirikan pos pelayanan di Terminal Purworejo dan di Stasiun Kutoarjo. Nah, ini jadi ada 8 pos ya yang kami siap melayani para pemudik. Kemudian juga sudah anggota lengkap di sana, baik dari Polri maupun dari instansi terkait. Ya, sudah siap untuk memberikan pelayanan. Kemudian untuk inovasi yang lain ya masih ada 9 ya, Mbak ya. Iya, banyak sekali ini. Ya, itu ada Projo Wahana Dolala. Ya, Projo Wahana Dolala itu jadi di pos terpadu Polres Purworejo juga menyiapkan tempat untuk bermain anak-anak.
Jadi mungkin ada keluarga atau orang tua yang beristirahat mampir di pos terpadu bawa anak, bisa untuk bermain. Ada tempatnya khusus ya, wahana bermain untuk anak-anak. Kemudian inovasi berikutnya ada namanya Projo Garasi Projo. Nah, itu ada di Polres Purworejo. Jadi ini bentuk pelayanan dari Polres Purworejo untuk menyiapkan penitipan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 ya secara gratis bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Ya, di Polres Purworejo sudah disiapkan personil lah untuk menerima penitipan, kemudian tentunya juga dilakukan registrasi ya. Persyaratannya fotokopi KTP dan fotokopi STNK. Kemudian memberikan nomor telepon dan nanti diinfokan juga kapan mau mengambilnya sehingga sudah tercatat dalam registrasi tersebut. Ini untuk Garasi Projo. Jadi silahkan Mbak mau mudik ke mana? Saya ke Kebumen aja. Kebumen. Boleh motornya dititipin di Polres. Boleh. Padahal dipakai ya Mbak ya. Ada juga Projo Medis. Ya, Projo Medis itu bentuk pelayanan dari Polres Purworejo di pos terpadu. Yaitu memberikan pelayanan medis secara gratis kepada pemudik. Ya, pelayanan gratis kepada pemudik. Di situ juga disediakan pijet gratis. Itu ya, itu yang dicari. Ya. Jadi kalau mau istirahat di pos terpadu bisa sambil pijet-pijet di sana gratis. Oke. Ya, kemudian ada juga Projo Toilet Portable. Jadi juga di pos terpadu dan di pos PAM yang lain juga disiapkan toilet untuk para pemudik ya. Biasanya kalau perjalanan jauh kan tentunya juga yang dicari toilet ya. Nah, kita memberikan kemudahan pelayanan dengan adanya toilet yang sudah disiapkan di pos terpadu maupun di pos PAM. Untuk yang lain masih ada 6 Bu Kasat. Kita bagi-bagi ya Bu. Bapak habis. Ya, boleh menambahkan. Ibu Kasat silakan. Tadi kan sudah disebutkan ada pos terpadu, ada pos PAM juga, kemudian ada Projo Wahana Dolalak untuk anak-anak yang mau untuk orang tua yang mau istirahat, anak-anak juga punya fasilitas permainan gitu ya. Kemudian juga ada Garasi Projo untuk menitipkan kendaraan. Terus yang paling kita sukai adalah Projo Medis yang kita bisa dapat pijat. Iya, kita kan kaum jompo ya. Kemudian Projo Toilet Portable untuk yang membutuhkan kamar mandi gitu. Nah, kita lanjutin selanjutnya adalah Projo Bengkel Mobile. Ya, tadi kan kalau di chatbot tadi ini berkesinambungan ya. Tadi kan chatbot itu juga kalau misalnya kita membutuhkan membutuhkan bantuan kalau untuk yang masalah-masalah kendaraan misalnya yang rusak, itu nanti akan dibantu dengan adanya Projo Bengkel Mobile ini juga. Jadi berkesinambungan juga dengan chatbot itu. Jadi diberikan informasi juga bahwa masyarakat ini membutuhkan. Nanti dari Polres Purworejo juga akan langsung ke sana dengan mekanik yang pastinya profesional, bukan juga langsung wah jangan-jangan anggota ini. Enggak dong. Kalau anggota nanti yang ada yang rusaknya cuman kenapa malah tambah rusak nanti kan gitu. Terima bongkar tidak terima pasang. Iya, terima bongkar tidak terima pasang. Kemudian ada juga Projo BBM Delivery. BBM Delivery. Ya, jadi kalau misalnya nih selama perjalanan tiba-tiba kan kita terlalu asik lihat ke depan, ternyata kok bensinnya habis sampai benar-benar nggak bisa nyala. Nanti bisa juga dengan tadi yang chatbot Sipolan itu nanti kita bantu juga untuk Projo BBM Delivery. Nanti kita membantu memberikan bensin BBM kepada masyarakat yang membutuhkan itu tersebut. Kemudian ada juga Projo Rescue, yaitu kita menyediakan derek dan towing untuk masyarakat yang ya tadi balik lagi kendaraannya rusak macet di tengah jalan. Iya, di tengah jalan. Jadi kan towing kayak gitu kan juga kadang-kadang kan susah. Pertama betul. susah, kadang juga kalaupun ada kadang-kadang kalau lagi mudik kayak gini mahal juga. Nah, ini kita bantu secara gratis gitu. Kemudian Projo Kopi Mie.
Nah, Ini yang juga paling 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 ditunggu juga. ini juga suka sama. Jadi kalau misalnya sudah capek gitu kan, daripada mampir ke, kadang tuh ya mohon maaf ya, kalau mudik kita asal mampir ke suatu restoran atau warung diketok gitu. Betul, Ya, itu mumpung banyak. bahasanya kan. Mumpung lagi lebaran dimahalin, harganya yang biasa pop mie 10.000 akhirnya digetok jadi sampai 20.000 bahkan 30.000. Nah, ini kita malahan gratis gitu. Oke. Gratis kita bisa makan makan mie dan minum kopi di pos terpadu. Oke. Terus yang terakhir adalah Gema Projo. Apa sih itu Gema Projo? Kepanjangannya adalah Gembira Bersama Polres Purworejo. Itu kita karaoke bersama. Jadi Wah, menyediakan, ini juga ini. iya kita menyediakan karaoke. Kan ada orang nih yang hobinya adalah menyalurkan bakat terpendamnya. Nggak bisa ikut Indonesia Idol, akhirnya jadi Purworejo Idol gitu Iya, kan. boleh. Nah itu bisa ini karaokean di pos terpadu. Oke. Ya itu adalah 10 program dari Kapolres Purworejo. Jadi kendaraannya juga dapat pelayanan. Iya. Iya. Orangnya juga dapat pelayanan dari Iya. pijit, anaknya juga dapat pelayanan. Iya. Semua komplit. Kenapa jadi super lengkap seperti ini? Nah, ini kebetulan juga ada yang tanya kemudian di SMS olehnya terkait dengan pelayanan-pelayanan tadi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar setia Rama FM dan Ibu Polisi serta Bapak Polisi. Oke, izin bertanya, untuk yang disebutkan tadi beberapa, apakah ada kuotanya seperti mie dan kopi, kemudian pijat gratis dan BBM-nya? Terima kasih. Oke, ada atau tidak kuotanya? Pak Bobi mungkin yang mau Oke menjawab. Mbak, ya terkait kuota sebenarnya kami tidak ada sih Bu ya. Kami sebisa mungkin semaksimal mungkin masyarakat yang datang kami layani. Karena momentum dalam artian operasi ini kan setahun sekali ya Bu. Ini operasi kemanusiaan. Ini kesempatan kami bisa komunikasi dengan masyarakat. Terus apa yang bisa kami bantu masyarakat ya kita bantu. Gitu aja Pol-polan sih. gitu ya intinya. Iya, ya. Maksimalkan. Maksimal. Waduh, Iya. dipol-polkan ini Mas, tidak ada batasnya hari Senin nanti 10, hari Selasa 20 Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Terus sedikit menambahkan Mbak nanti boleh. terkait apa nanti ada takbir ya, malam takbir nanti seperti biasa untuk rencana awal nanti alun-alun tetap kita laksanakan Car Free Night. Jadi dalam Oke. artian di situ ada pusat mobilitas masyarakat yang jalan kaki, pendatang pengen melihat alun-alun tuh kayak apa sih, ngobrol-ngobrol, lihat Masjid Agung. Tapi di situ kita juga harus tertib lalu lintas. Yang pasti jangan ada knalpot war. Oke. Itu kita untuk biar nyaman semua, terus kita patuhi apa yang menjadi instruksi anggota kami di lapangan biar untuk ketertiban bersama. Itu aja sih, Mbak. Knalpot brong ya, Iya. itu jangan sampai ada karena memang lumayan Berisik, bisik ya. iya. Tapi ada nggak sih aturan-aturan Pak Bobi untuk besok takbiran? Biasanya kan ada speaker yang disusun-susun sampai banyak banget itu. Horeng. Sonor. Itu bagaimana itu? Apakah masih boleh ada atau ada aturan-aturan tertentu yang memang di Kabupaten Purworejo diizinkan dan tidak diizinkan? Untuk sementara untuk aturan yang mendasari hal tersebut belum kita kita pastikan, cuma untuk kepentingan bersama mungkin untuk lewat masuk dalam kota kemungkinan kita tidak perbolehkan karena di situ dalam artian banyak masyarakat yang pengguna jalan. Kita lebih utamakan untuk masyarakat yang memang pemudik nanti kesannya ke Purworejo bising banget sih, ada kayak gini nggak nyaman. Nah itu kita menghindari seperti itu aja. Oke. Jadi tetap kalau memang daerahnya punya ya di daerahnya saja daerahnya gitu saja. ya. Iya. Oke, jangan sampai masuk kota Purworejo dulu. Ada Car Free Night, berarti nanti ada rekayasa jalurnya Pak Bobi. Iya, Itu jadi bagaimana? seperti apa ya, acara tahun baru seperti tahun kemarin kita laksanakan, dan nanti ada kantong-kantong parkirnya juga. Nanti kemungkinan kita alihkan lewat yang rutan itu Mbak, rutan SMK di Porap di Kranasda, terus nanti di BRI, khususnya yang BRI ke arah Kodim nanti laksanakan 2 jalur. Jadi mungkin seperti antisipasinya seperti awal seperti itu. Oke, baik. Iya. Informasi lebih lanjutnya bisa ada di sosial media Polres Purworejo ya, Bu Bisa, Ida ya. iya. Oke, untuk Anda yang ingin tahu atau mungkin ingin meramaikan Car Free Night-nya di alun-alun Purworejo juga boleh sekali. Tapi di alun-alun juga nampaknya ada pos ya. Itu bukan punya Polres atau punya Pemda nampaknya. Kalau yang di alun-alun
Kalau dari Polres tadi 8 sudah saya sebutkan. Betul. Di Sudah dari titik-titik ujung tertentu. utara, Iya. ujung selatan Iya, gitu iya. ya. Berarti Itu sudah dipilih tempat-tempat yang paling rawan untuk Rawan dan dilakukan ramai. pengamanan dan ramai. Jadi memang perlu kehadiran polisi di situ, sudah dipilih yang paling ini. paling ramai, paling Iya. krusial gitu ya Iya, istilahnya ya. Oke, baik. Dan untuk pendengar setia Rama FM yang masih ingin bertanya boleh sekali. Ini 1 jam kan ya Bu Ida ya? Hah? Bu Ida, hah? Kirain 1 jam untuk informasinya, ini namanya masih banyak sekali. Dan biasanya kalau tambah kendaraan berarti lalu lintasnya makin padat juga untuk kondisi kecelakaannya. Nah ini bagaimana Pak Bobi untuk mengatasi hal-hal tersebut untuk Ya, masyarakat juga? untuk masyarakat khususnya pemudik, ya dalam artian di Purworejo titik lelah ya Mbak untuk dari itu. Kalau sekiranya istilahnya kondisinya mungkin kurang fit, kurang apa, silakan manfaatkan pos PAM atau pos yang dari kami, silakan istirahat dulu. Karena dalam artian microslip itu dalam artian kita 1 detik 2 detik selesai gitu. Jadi dalam artian memang tidak bisa dipaksakan. Kalau ngantuk, kalau lapar bisa makan ya Bu. Mbak. Tapi kalau ngantuk kita udah nggak bisa. Iya, betul. Jadi manfaatkan pos PAM atau pos yang kita sudah siapkan. Karena itu juga untuk masyarakat khususnya, itu aja sih Mbak. Oke, baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga jangan sampai terjadi kecelakaan di Kabupaten Purworejo. Siap. Kalau pengalaman untuk tahun lalu, untuk pelajaran di tahun ini, itu bagaimana kondisinya, Pak Bobi? Kalau tahun lalu memang peningkatan arus memang sedikit ramai ya Mbak. Tapi yang tahun sekarang ini untuk H-1 aja sekarang masih sepi ya Bu ya. Masih Oke. sepi. Jadi mungkin karena kurang paham juga ya, mungkin karena terkait situasi ekonomi atau apa. Jadi masyarakat yang mau mudik juga mungkin nggak terlalu antusias kayak tahun kemarin. Jadi sampai saat ini masih landai. Cuma kita lihat perkembangan nanti malam seperti apa. Oke, Itu aja. baik. Jadi kemungkinan puncak mudiknya masih di tanggal 3 hari ke depan? Iya, 19-an Ya, mungkin 19. ya, Mungkin mulai dari malam ini, besok sampai besok malam lah. Oke. Iya. Karena kan Iya. tanggal 20-nya sudah lebaran ya. Tanggal 20 atau 21? 21. Kita belum Tapi tetap belum ada tahu. yang Nggak tahu ya. Karena memang ada yang 20, Ada yang kita 20, lihat ada yang isbat dulu. 21. Kok saya langsung menyimpulkan. Tapi tanggal 20 memang ada. Betul, memang Iya, sudah ada. iya. Seperti tetangga Irama FM di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu Iya, memang sudah menetapkan 20 tanggal ya. 20 gitu ya. Berbeda-beda memang, tapi itulah kita ya. Indonesia aja bedanya banyak Bineka sekali. Tunggal Ika. Betul sekali, Bunda Bara. Baik, nampaknya banyak sekali yang ingin bergabung seperti Info Wisata Purworejo. Berarti di wisata juga ada pos PAM-nya Bu Ida? Ada, Oke, ada di ada. pos itu kan pos PAM 1 itu di Ketawang, itu juga melaksanakan pemantauan di Pantai Ketawang. Di samping itu di dalam pantai juga sudah ada pos ya, pos wisatanya. Kemudian di Pantai Dewa Ruci, lah itu di Simpang 4 Nampurjo. Nah, itu juga selain memantau jalur lalu lintas juga wisata. Jadi di sana di dalam pantainya juga sudah ada posnya, pos Oke. pengamanan wisata Pantai Jatimalang. Kemudian juga pos pantaunya juga ada. Kemudian tadi dalam rangka mengurangi kecelakaan ya, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan laut. Nah, Polres Purworejo ini sudah memasang beberapa spanduk di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo di titik-titik rawan kecelakaan, di titik-titik rawan semrawut atau macet itu sudah dipasang, termasuk di pantai Dewa Ruci maupun di Pantai Jatimalang sudah dipasang spanduk-spanduk himbauan untuk tidak mandi-mandi di laut, untuk mematuhi aturan lalu lintas dan sebagainya. Itu Mbak. Jadi ada ya untuk posnya di sana, itu gabungan ya dengan Pokdar Wisata dan anggota tentunya ada di sana. Oke, Oke. baik. Jadi aman, wisata di Purworejo juga sudah turut diamankan. Ini ada Amin. satu mungkin sebagai pertanyaan penutup buat Bu Kasat, mungkin Ibu Damara, ini ada laporan Ibu. Bu, lapor dari Mbak Prima ini di TikTok masuknya ya. Akhir-akhir ini ada seseorang minta-minta dengan alasan kehilangan uang untuk transport. Nah, bagaimana menyikapinya katanya? Memang ya semakin kesini Iya. banyak sekali. Ini mintanya itu lewat TikTok. Minta-minta langsung sepertinya. Oh, langsung. Berarti datang ke Seperti rumah. halnya kemarin saya pernah menemukan sebuah kasus itu di pom bensin Cangkrep. Sedang isi bensin, kemudian ada orang yang stop di situ dan mencari sedikit uang menggunakan kardus untuk, alasannya adalah untuk transport pulang gitu. Nah, itu bagaimana? Ini mungkin hal yang sama yang dilaporkan ya. Ya. Ini bisa kan kita juga ada layanan namanya 110. Oke. Ya itu kan mudah sekali tuh.
110 langsung telepon. Itu juga gratis. Nah, kalau misalnya memang menemukan yang hal-hal yang meresahkan seperti itu, ada orang yang minta-minta, itu kan juga mengganggu keamanan kita ya, mengganggu kenyamanan kita lah dalam beraktivitas. Nanti masyarakat bisa langsung telepon aja, nanti akan ada anggota polisi yang sedang piket pada hari itu datang. Setidaknya bapak atau ibu ini tuh apakah memang benar-benar tidak memiliki uang untuk melanjutkan perjalanannya, atau ada kendala apa dengan bapak ibu tersebut kok bisa sampai meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya menemukan hal-hal yang membuat resah kita, bukan cuma hal itu tadi yang ada orang yang minta-minta ya, apapun lah, bahkan sampai misalnya kan ini namanya juga mau lebaran, pastikan para ini ya pemudik datang ke rumah eyangnya, rumah keluarga besarnya, itu pada beli petasan, ya kan, beli petasan. Kalau misal memang sangat mengganggu, terutama mereka menyalakannya sudah jam 1 malam, mereka masih menyalakan, itu bisa banget langsung telepon ke 110, nanti piket akan datang, nanti kasih tahu aja lokasinya di mana. Nanti kami akan secepat mungkin datang ke lokasi tersebut. Jadi kami bisa memberikan himbauan bahwa ini sudah sangat terlalu malam untuk menyalakan petasan begitu. Jadi banyak hal, pokoknya apapun keluh kesahnya, kalau misalnya main curhat lah, nggak ada teman curhat, ke 110 pun boleh gitu. Nanti akan dari piket 110 akan menjawab dengan senang hati. Oke, baik. Jadi pokoknya apapun dicurhatkan langsung boleh. Ada di 110 ya. Ya, mudah sekali. Itu gratis. Jadi nggak perlu takut, aduh nanti berbayar lagi, apalagi ini nomornya nomor yang cantik gitu kan, nomor kecil gitu. Takutnya sekali kita telepon diangkat langsung 10.000 hilang. Nggak, ini gratis, benar-benar gratis. Dan dilayani 24 jam tentunya, betul, Mbak. Nah, 24 jam. Silakan dicoba dulu aja, Mbak. 110 atau chatbot. Coba. Silakan. Oke. Tidak apa-apa, dicoba. Kita coba aja dulu, nanti aja. Tapi jangan sampai ya. Ini terjadi juga banyak sekali yang kemudian malah bermain-main. Ya, itu ya. Ya, tapi kalau 110 kan kedetek nanti, Mbak. Oh gitu, bisa kedetek. Wah, berarti udah canggih sekali. Jadi nggak ada yang bisa main-main. Kadang pernah ada laporan ini ternyata disamperin, tidak terjadi hal tersebut. Nah, ya, betul itu. Atau mungkin ada yang iseng telepon matikan. Ya, buat ini ya, cek apakah benar nyambung atau enggak ya. Diharapkan kepada masyarakat, ini kan layanan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita sama-sama bijak lah. Kita sebisa mungkin menggunakan layanan 110 ini dengan baik. Kalau memang kita membutuhkan, baru kita telepon. Kalau misalnya ada telepon iseng, cuma pengen tahu aja bener nggak ya ini nomornya nyambung atau enggak, takutnya di momen yang sama, di detik yang sama, ada saudara kita yang memang sangat membutuhkan, tapi karena ada kita yang pengen iseng, yang lainnya pengen iseng, akhirnya tidak masuk. Iya, tidak masuk. Akhirnya penanganannya terlambat dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Ya, tentunya dalam keadaan darurat ya, membutuhkan bantuan atau pertolongan polisi, silahkan telepon 110. Oke, baik. Waktu sudah 30 menit lewat sedikit, nggak apa-apa ya Bu Ida, Bu Dawara dan Pak Bobi. Mungkin boleh disampaikan sebagai penutup, silahkan untuk masyarakat Purworejo, himbauan atau pesannya untuk masyarakat Purworejo di musim pemudik seperti ini, karena memang tidak hanya jalanan yang akan diurusin Pak Bobi di lantas, tapi juga seperti tingkat kejahatan. Ternyata juga banyak sekali tingkat kejahatan yang meningkat, seperti di pasar yang mulai ramai, pencopetan dan lain sebagainya. Pasti ada orang yang mengambil kesempatan di tengah hal-hal seperti itu ya. Monggo, mungkin dari Bu Ida dulu. Ya, ya ini berarti satu-satu lagi ya himbauannya. Iya, betul. Jadi himbauan kami dari Humas Polres Purworejo kepada seluruh pendengar Radio Rama FM dan seluruh masyarakat Purworejo, khususnya pemudik juga, taatilah aturan lalu lintas ya. Kalau merasa lelah, capek, istirahatlah di rest area atau di pos-pos yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian pada saat masyarakat ya berbelanja di swalayan maupun di pasar, tentunya juga saat ini padat, yang membawa anak kecil dan barang-barang bawaan yang berharga, hati-hati. Jangan sampai anaknya nanti terpental dan
hilang ya. Nah, jangan sampai. Kemudian saat parkir kendaraan tentunya parkirlah di tempat yang aman ya, yang ada dalam pengawasan petugas parkir. Kemudian jangan lupa dikunci, kalau perlu dikasih kunci tambahan. Kemudian nanti kepada masyarakat yang biasanya H-2, H-3 sampai H plus ya, H+1, H+2 sampai H+7 itu akan ramai di pantai ya, pantai Dewa Ruci, pantai Ketawang ya. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan mandi-mandi di laut ya, kita ingatkan karena ombak mungkin besar, itu sangat membahayakan. Itu himbauan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bu Damara, Mas Bobi, silakan. Oke, Bu Damara silakan yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Mbak. Tadi kan sudah di pusat keramaian ya. Di pusat keramaian kita harus menjaga barang-barang berharga kita, termasuk anak kita. Jangan sampai kitanya fokus belanja, ternyata anaknya kita udah nggak tahu kemana. Bahkan kalau misalnya dia jalan sampai ke tengah jalan, itu kan sangat berbahaya sekali. Selain itu juga bagi masyarakat Purworejo khususnya yang melaksanakan mudik, rumahnya tolong diamankan dengan baik. Iya, diamankan dengan baiknya itu seperti apa? Ya, kelistrikannya kalau bisa semuanya dicabut aja dulu. Jangan mikirnya alah udahlah gampang. Jangan menyepelekan stop kontak. Lebih baik kita lepas semua dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai mudik, kita pasang kembali. Karena kan kita tidak tahu selama kita perjalanan mudik tuh apakah ada konsleting listrik atau mungkin tiba-tiba ada pemadaman dan sebagainya. Jadi kita meminimalisir gitu ya, daripada nanti terjadi konsleting kemudian menjadi kebakaran, malah kembali mudik bukan dalam keadaan happy, malah keadaan yang ya inilah kepikiran dan sebagainya. Kemudian itu dari segi kelistrikan, air pun juga dimatikan karena kadang tetesan air itu bisa juga berbahaya. Jangan sampai nanti kalau bahkan lupa matiin air gitu kan, habis mandi cepet-cepet pengen berangkat airnya belum mati, pulang-pulang mudik kita malah gotong royong bersihin banjir lokal. Betul. Banjirnya cuma di dalam rumah doang. Iya, terus kemudian kompor juga regulatornya dilepas. Kemudian gasnya ditaruh di tempat yang angin bisa lewat-lewat. Jadi kalau misalnya ada kebocoran dan sebagainya tidak membahayakan satu rumah. Terus yang paling penting yaitu menyimpan barang-barang berharga, misalnya kayak laptop, terus mungkin punya perhiasan dan sebagainya, atau apapun lah yang menurut kita sangat berharga untuk kita, disimpan dengan baik, jangan teledor. Kemudian jendela dan pintu dikunci, kalau bisa double kuncinya. Kalaupun misalnya nggak yakin dari kunci apa belum ya, itu difoto biar nanti yaitu tips and trick juga ya. Jadi kan kadang kita lupa ya, udah dikunci belum ya, aduh aku ragu. Nah kalau misalnya sudah difoto kan, oh iya bener ya udah dikunci gitu. Kadang kan juga misalnya suami yang udah kunci-kunci, istri yakin gak nih udah dikunci apa belum gitu. Atau pengalaman pribadi nih. Iya. Terus kita bisa bilang, iya kok sudah kok, ini ada buktinya. Nah seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Damara dari Lalu Lintas. Ini Pak Bobi yang paling menguasai. Boleh pesan kesannya untuk masyarakat Purworejo. Ya, pesannya simpel aja Mbak. Kalau kita mau mudik ya siap diri, siap kendaraan, terus taati tertib lalu lintas itu aja. Siap diri nih kayaknya. Seperti contoh kalau kita mungkin kurang tidur jangan dipaksakan. Karena nanti dalam artian kalau kurang tidur nanti fatalitas kecelakaannya rawan juga. Terus kayak kendaraan, kayak ban dicek kondisinya seperti apa, dicek dipastikan aman enggak. Terus dalam artian yang terakhir tata tertib di jalan diikuti aja, dan ikuti apa yang anggota kami arahkan di lapangan. Insya Allah mudik aman, keluarga bahagia. Itu aja. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan jangan lupa satu lagi untuk pendengar setia Rama FM yang butuh bantuan, silahkan. Sipolan siap membantu Anda. Anda bisa langsung menghubungi Sipolan yang barcode-nya sudah tersebar di mana-mana. Ada pom bensin, kemudian minimarket, kemudian juga tempat-tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat. Atau bisa save nomornya, saya ulangi sekali lagi. Siapkan HP Anda atau catatan Anda ya di 0877 110 110 10.
Saya ulangi sekali lagi ya, di 0877 110 110 110. Gampang sekali diingat. Ya, jadi gampang sekali. monggo buat masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa langsung menghubungi. Terima kasih banyak Bu Ida. Ya. Terima kasih Bu banyak Dimara. juga Mbak dan Terima Irama kasih. FM sudah menyambut kami. Pak Bobi terima kasih Siap, banyak terima buat kasih, pendengar Mbak. si Rama FM Oke. yang sudah bergabung. Ada di TikToknya boleh dada-dada. Ada yang menyapa Bu Damara dan juga Pak Bobi serta Bu Ida katanya. Salam buat Bu Ida katanya. Dari Bu Umi ini. Bu Umi. Heeh. Bu Umi ini ya dosen ya. Wah ini saya belum paham. Terkenal, Bu Terkenal. Ida ternyata ya. Oke, terima kasih banyak pendengar setia Rama FM, dan buat narasumber kita juga hati-hati untuk kembali bertugas. Selamat bertugas. Kayaknya polisi pasti tugasnya jauh lebih banyak lagi ketika Lebaran, banyaknya liburan di rumah. Polisi mau tidak mau harus tetap stay di POM dan harus tetap stay bekerja. Semangat untuk bekerja. Saya Rizky Amelia bersama dengan narasumber kita, ada Bu Ida, Bu Damara dan Pak Bobi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebaikan dan harapan Ramadan